Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Hamam Channel ya. Pada kesempatan ini saya akan membahas kembali ya soal-soal latihan CPNS ya. Di sini ada beberapa soal ya. Yang pertama itu kita diminta untuk mencari bilangan yang nilainya melebihi dari 4/3. Nah, di sini kita tahu bahwa 4/3 itu nilainya itu 1,33. Ini ya. Jadi kita cari yang nilainya lebih dari 1,33. Nah, kalau yang A itu kan 125/100. Artinya itu 1,25. Berarti ini kurang dari 4/3 ya. Berarti yang A itu bukan jawabannya ya, kurang tepat. Kemudian yang B 14/16 itu karena yang atas itu lebih gede ya, lebih besar, otomatis jawabannya itu pasti 0, gitu. 0, titik gitu. Kalau malas ngitung kan udah kelihatan ya, udah kelihatan 0, ya, otomatis kurang dari 4/3. Kemudian yang C itu nilainya itu akar dari 36 itu 6 per akar dari 16 itu 4. Jadi 6/4 itu 1,5. Itu ya. Udah kelihatan lah ya, 6 sama 4 kan selisihnya ada 2 nih. Kalau 4/3 itu selisihnya 1, otomatis hasilnya itu lebih gede yang ini karena memang jarak antara bilangannya dibagi sama pembaginya itu agak gede gitu. Kemudian 0,99 udah jelas ya, kurang dari. Nah, 1,4 dikali 0,8 itu 1,2 gitu. Berarti jawabannya itu kurang ya, kurang dari 4/3. Kan udah jelas nih, udah kelihatan nih 1,4 dikalikan 0,8 kan kurang dari 1, otomatis akan berkurang dari ini. 1,4 nya akan berkurang karena dikalikan dengan bilangan di bawah 0 gitu, di bawah 1 maksudnya ini. Nah, terus jadi kesimpulannya di sini yang lebih besar nilainya dari 4/3 adalah yang C ya. Kemudian selanjutnya ada soal pola bilangan ya. Di sini ada 13, 19, 23, 11 gitu. Kemudian ada 17 ya. Nah, di sini kan polanya nggak kelihatan yang naik-naik terus ya. Jadi di sini ada naik, terus naik lagi ya, kemudian turun. Nah, kita lihat di sini karena ketidakstabilan ya polanya, kemungkinan ini ada pola yang melompat lah gitu. Nah, di sini yang memungkinkan itu 13 ke 11 itu turun 2 ya, temannya itu ini 13 ke 11 itu turun 2. Kemudian 19 ke 17, ini kan 17 ini nih, itu juga turun 2. Kemudian 23 ke 21 dia juga turun 2. Maka bisa disimpulkan bahwa polanya itu berkurang 2 setelah 3 langkah ya. Tuh. Maka 17 selisih 2 ya di sini. Nah, di sini juga minus 2. Kemudian untuk misi yang setelah 21 itu mengikuti pola yang 11 ini. Nah, jadi selisih 2 gitu. 11 kurangi 2 itu 9. 17 kurangi 2 itu
16. Kemudian 21 kurangi 2 itu 19. Maka jawaban yang tepat untuk mengisi dua titik-titik ini terakhir itu 16 dan 19. 17 kurangi 2 itu 15 ya teman-teman. Jadi 15 dan 19 gitu. Kemudian soal berikutnya itu juga soal berpola ya di sini ya. Yang pertama itu 2 ke 3 itu maju 1 ya. Terus 3 ke ini maju 2, 5 ke ini 3. Nah, 8 ke sini itu 5. 13 ke 21 itu adalah 8. Jadi di sini kalau dilihat itu polanya nggak kelihatan ya kalau semisal dari selisih-selisih begitu, ada 1, 2, 3, kemudian maju lagi ke 5, terus kemudian 3, kemudian ada lagi 13. Nah ini kan gitu ya, jadi kemungkinan polanya itu bentuk lain. Nah di sini bisa dilihat bahwa 5 ini itu hasil penjumlahan dari 2 tambah 3 ya. 2 tambah 3 itu 5, kemudian 8 itu 3 tambah 5 ya, kemudian 13 itu diperoleh dari 5 tambah 8, 21 itu diperoleh dari 13 ditambah 8, kemudian ada 31 itu penjumlahan dari 21 ditambah 13. Berarti bisa disimpulkan bahwa pola ini itu adalah pola Fibonacci, dimana bilangan di depannya itu hasil penjumlahan dua bilangan di belakangnya gitu. Jadi untuk mengisi titik ini itu hasil penjumlahan dua bilangan di depannya. Artinya 34 ditambah 21 itu 55 itu ya, jadi jawabannya yang D gitu. Kemudian untuk soal berikutnya yaitu pola ini ada alfabet. Nah alfabet ini ya kita ganti ke dalam bentuk urutan aja ya teman-teman. Yang D itu artinya itu 4 ya, 4. Kemudian E itu 5, kemudian F itu 6, I itu 9, H itu 8, 7, oke, J itu 10, kemudian 11. Nah di sini kalau kita lihat ya polanya teman-teman, 4, 5, 6, 9, 8, 7 ya. Jadi 4, 5, 6 itu urutan ya, 4, 5, 6, kemudian 3 bilangan berikutnya itu dibalik ya dari yang terbesar. Nah kemungkinan untuk pola bilangan yang berikutnya itu juga sama, berurutan ya, 10, 11, 12. Habis itu dibalik 3 angka berikutnya kan ada 13, 14 dan 15. Jadi berikutnya itu dibalik dari yang terbesar, 15, 14 dan 13. Nah kita lihat kan ditanyakan kan ini ya, 2 angka setelah ini, setelah C, setelah angka 11 ini. Berarti huruf ke-12 itu berapa gitu. Berarti kan O, KL ya, L, kemudian kan terusnya M, N, O. Nah ke-15 nya itu yang huruf O. Berarti jawabannya itu L dan O, berarti yang A gitu. Jadi kita harus memahami polanya ya, bentuk polanya itu seperti apa sih gitu. Kemudian yang selanjutnya itu ada huruf A, E, D, A, F, E, A. Nah jadi di sini ada itu ya, huruf A itu keluar ya berkali-kali lipat di sini nih. Setelah dua seling lah, 2 selang ini ada huruf A lagi, 2 selang ini ada huruf A lagi, 2 selang ini ada huruf A lagi, dan kemungkinan setelah 2 selang ini nih, G ini ada huruf A lah lagi. Nah untuk menentukan pola 2 selang itu, 2 selingan itu gimana ya? Nah ini ada ED, FE, GF dan HG. ED harusnya kan DE ya, berarti kan dibalik, polanya tuh dibalik di sini. Kita pastikan lagi di pola berikutnya apa benar dibalik. Harusnya kan DEF, harusnya EF, tapi ini juga dibalik. Ini juga sama, EFG, HFG harusnya kan. Nah ini juga sama, GH, tapi ini diulang lagi ya, dari E
ini dipakai lagi jadi yang di depan. Kemudian F yang di sini jadi yang ini di depan ini gitu. Berarti H ini itu nanti bakal jadi, harusnya kan habis G H I J kan, I berarti jadinya I H. Harusnya kan H ini dibalik jadinya I H. Jadi jawabannya itu yang tepat adalah A, I, dan H yang B ya teman-teman. Oke, mungkin hanya itu ya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.